Halo anak-anak teacher, Matthew 1, Matthew 2, dan Matthew 3. Apa kabar hari ini? Teacher berharap kamu dalam keadaan baik-baik saja dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita masih berada di buku 1F ya, buku 1F, dan kita akan masuk dalam subtema yang keempat atau subtema terakhir dari buku ini. Nah, minggu depan kita sudah akan masuk dalam ujian tengah semester. Jadi teacher berharap kamu sudah mulai membaca buku E dan F-mu. Jadi kamu sudah mulai mereview kembali bukumu, karena pada hari Senin kita akan sudah mulai ujian UTS. Nah, pembelajaran kita subtema 4 hari ini kita ambil dari halaman 83. Nah, hari ini teacher akan membahas tentang aturan. Jadi teacher akan mereview kembali tentang aturan yang berada di lingkungan kita, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Dan hari ini juga teacher akan mereview kembali tentang kalimat pemberitahuan ya. Jadi kita akan belajar hari ini tentang aturan dan kalimat pemberitahuan. Tapi sebelumnya mari kita lipat tangan terlebih dahulu, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekarang kami akan belajar ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai sehingga pembelajaran hari ini dapat kami terima dengan baik. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, Matthew 1 dan Matthew 2, Matthew 3 datang di hadapan-Mu. Biar Tuhan yang terus menyertai kami dimanapun kami berada. Kami juga tetap berdoa buat orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan yang juga tetap menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita belajar ya. Persiapkan diri kalian. Anak-anak teacher, Matthew 1, Matthew 2, dan Matthew 3. Ini adalah subtema terakhir di buku 1F kita. Seperti teacher Margaret katakan tadi bahwa kita akan memasuki UTS pada minggu depan. Jadi teacher berharap kamu membaca kembali buku 1E dan F-mu ya. Nah, ini di subtema 4, ini semua adalah review dari subtema berikutnya, yaitu kita sudah belajar, dan hari ini teacher akan menekankan lagi tentang aturan ya, aturan yang harus kita lakukan atau sikap-sikap apa yang perlu kita lakukan untuk mematuhi setiap aturan yang ada. Nah, pada di subtema 4 ini bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Aturan apa saja yang harus kita lakukan? Tentu kamu sudah belajar dari subtema berikutnya, dari subtema 1, 2, dan 3, bahwa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, aturan yang sangat diperlukan adalah tidak membuang sampah sembarangan ya. Jadi kamu bisa membaca bukumu kembali untuk mengetahui bagaimana kita menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan ya. Teacher kembali memperlihatkan kepada kamu, ini semua ada di bukumu ya. Memperlihatkan kepada kamu 4 buah gambar. Perhatikan gambar lingkungan berikut. Lingkungan manakah yang tidak kamu sukai? Lingkungan manakah yang kamu sukai? Nah, kita lihat yang pertama itu sangat bersih ya. Kita lihat yang ini, lingkungannya sangat bersih. Pasti kita akan sangat suka. Bagaimana dengan lingkungan yang ini? Kita lihat juga lingkungannya juga tertata dengan rapi. Begitu juga dengan lingkungan yang ini. Kita bisa melihat lingkungannya juga bersih. Nah, bagaimana dengan lingkungan ini? Banyak sampah sembarangan yang dibuang sembarangan. Apakah kamu menyukainya? Pasti tidak kan? Karena ya, sampah itu membuat lingkungan jadi kotor, udaranya tidak segar, dan kamu pasti tidak bisa menikmati pemandangan yang indah. Ya, anak-anak teacher. Jadi di sini pun ada aturan yang bisa kamu lakukan agar
lingkungan kita itu menjadi bersih. Jadi pada aliran sungai ini kita tidak boleh membuang sampah. Kita harus mematuhi aturan lalu lintas. Ini juga kita tidak boleh membuang sampah. Jadi semuanya pada lingkungan kita, di sekitar kita itu ada aturannya dan harus kita lakukan jika ingin melihat lingkungan kita tetap bersih. Nah, teacher menyimpulkan bahwa jika lingkungan kita mau bersih atau lingkungan rumah kita bersih, maka kita harus menjaganya dengan cara menaati aturan, menaati aturan yang sudah diberikan. Menaati semua aturan yang mungkin orang tua kita sudah berikan, menaati semua aturan yang mungkin pemerintah sudah berikan, atau menaati semua aturan jika kita mengunjungi satu tempat untuk menjaga kebersihannya atau menjaga sikap kita saat berada di tempat itu, ya. Lingkungan rumah juga harus dijaga kebersihannya. Nina dan Adi menaati aturan untuk menjaga lingkungan rumah. Nina dan Adi rajin membersihkan halaman rumahnya. Ini adalah salah satu contoh aturan yang ada di rumah Nina dan Adi. Jadi mereka sangat menjaga aturan supaya rumah mereka terlihat bersih. Adi membuang sampah pada tempatnya dan Nina menyiram tanaman supaya tanamannya tumbuh subur, ya. Ini kita akan review beberapa, jadi kamu bisa lihat soal-soal di bukumu, tuliskan contoh kegiatan bekerja sama di lingkungan rumahmu. Pasti kamu sudah tahu ya kegiatan kerjasamanya, misalnya cuci piring bersama, menyapu, ya, kemudian bisa membereskan mainan, membereskan tempat tidur. Jadi bisa kita lakukan bersama dengan tujuan yang seperti kita sudah pelajari supaya pekerjaan cepat selesai dan menjadi ringan. Nah, kita akan kembali kepada kalimat pemberitahuan. Kamu pasti ingat kan, kalimat pemberitahuan itu apa sih, teacher? Nah, sebelum kita mengerjakan ini, teacher akan menjelaskan kepada kamu apa yang dimaksud dengan kalimat pemberitahuan. Tapi sebelumnya, kita baca dulu percakapan berikut antara Ibu dan Adi. Apa yang kamu lakukan, Adi? Aku bersama Kak Nina membantu ayah membersihkan kandang kelinci. Bagus sekali. Kandang kelinci harus dibersihkan secara teratur. Kandang kelinci yang bersih membuat lingkungan menjadi sehat. Betul, Nina. Kalau sudah selesai, jangan lupa cuci tangan kalian ya. Cuci tangan menggunakan sabun. Baik, Bu. Nah, ini semua adalah kalimat yang digunakan oleh Ibu dan Adi dalam suatu percakapan. Mana ungkapan pemberitahuan pada percakapan Ibu dan Adi? Sebelumnya teacher mengingatkan kembali bahwa kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang memberikan informasi atas sesuatu. Kalimat pemberitahuan dapat berupa informasi yang telah dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan oleh seseorang. Nah, menurut anak-anak teacher, yang manakah yang merupakan kalimat pemberitahuan? Aku bersama Kak Nina membantu ayah membersihkan kandang kelinci. Nah, itu merupakan salah satu kalimat pemberitahuan, ya. Kemudian yang mana lagi kalimat pemberitahuan? Menginformasikan yang mana? Kandang kelinci yang bersih membuat lingkungan menjadi sehat. Terus yang mana lagi anak-anak teacher? Nah, cucilah tangan menggunakan sabun. Itu juga merupakan kalimat pemberitahuan. Berarti kita memberitahukan bahwa
waktu mencuci tangan kita wajib menggunakan sabun ya. Jadi nanti kamu baca baik-baik lagi dan kamu mengerti ya apa yang dimaksud dengan kalimat pemberitahuan dan contohnya. Nah, ini salah satu contoh, beberapa contoh yang teacher siapkan untuk kamu tentang kalimat pemberitahuan. Contohnya, jangan menginjak rumput, jagalah kebersihan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, mari menanam pohon agar udara tetap segar. Saya baru saja menyirami tanaman. Ayah sedang membaca koran. Kemarin hujan turun sangat deras. Jalanan sangat macet karena hujan. Adik membeli layangan di warung depan rumah. Nah, nomor 1 sampai 12 ini merupakan contoh-contoh dari kalimat pemberitahuan. Jadi kita memberitahukan kepada seseorang tentang suatu informasi. Teacher kasih contoh tadi yang pertama itu adalah jangan menginjak rumput. Jadi kita menginformasikan kepada orang atau memberitahukan kepada orang untuk tidak menginjak rumput, ya. Semoga anak-anak teacher mengerti ya. Di bukumu juga ada latihan seperti ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Tuliskan kalimat pemberitahuan tentang cara memelihara lingkungan di samping. Nah, pemberitahuannya adalah jangan membuang sampah sembarangan. Ini. Atau jangan menebang pohon sembarangan. Atau bisa juga jangan menginjak rumput yang mungkin dilarang di tempat ini. Nah, jadi dengan mematuhi aturan maka lingkungan akan tercipta indah. Kemudian kamu perhatikan Nina. Apa yang sedang Nina lakukan? Nah, tuliskan kalimat pemberitahuan berdasarkan gambar. Nah, kamu bisa memberitahukan melalui gambar ini bahwa Nina rajin menyiram bunga. Jadi itu merupakan kalimat pemberitahuan, ya. Oke, anak-anak teacher. Ini kembali teacher ulang dari yang tadi, ya. Percakapannya kamu baca ulang, kemudian kamu baca kembali tentang maksud atau arti dari kalimat pemberitahuan, ya. Nah, ini teacher sangat berharap kamu menulis kembali yang manakah yang merupakan kalimat pemberitahuan pada percakapan di atas di buku tulismu. Jadi sekalian kalian latihan menulis dan juga kalian bisa membedakan yang mana yang merupakan kalimat pemberitahuan. Ya, dikerjakan di rumah ya, tapi nggak perlu dikumpul ke teacher. Nah, di pembelajaran 6 ini juga kita bisa melihat, tuliskan kalimat pemberitahuan yang sesuai dengan gambar. Nah, jadi kalimat pemberitahuan apa yang bisa kamu dapatkan dari gambar ini? Jangan membuang sampah sembarangan. Lani menyapu halaman yang kotor misalnya, atau Lani menyapu daun-daun yang jatuh. Kemudian Nina sedang memungut sampah. Jadi kita memberi pemberitahuan informasi bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak ini. Kemudian Tony memungut sampah, Made membuang sampah. Nah, itu semua adalah kalimat pemberitahuan. Jadi kita memberitahukan sesuatu yang sedang dilakukan oleh. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, Matthew 1, Matthew 2, dan Matthew 3. Teacher berharap kalian terus belajar di rumah dengan baik, terus mereview buku 1E dan F ya. Kamu baca baik-baik kembali tema-tema kita sehingga kamu dapat menjawab semua ujian UTS kita dengan baik pada hari Senin. Oke? Jaga kesehatan
dan Tuhan memberkati kalian. Hari ini tidak ada penugasan, jadi kalian membaca ulang kembali buku-bukunya. Terima kasih buat perhatianmu anak-anak Matthew. Tuhan memberkatimu. Amin. Sampai jumpa ya. Bye-bye.